Shalom, Jemaat Gereja Baptis Margahayu. Selamat datang di dalam ibadah online minggu terakhir Januari 2021. Doa saya Bapak Ibu diberkati dengan kasih dan pengharapan di dalam Yesus. Sekalipun mungkin kehidupan kita banyak beban dan permasalahan yang dihadapi, tapi yakinlah firman Tuhan mengatakan Dia, Yesus, sumber pengharapan kita yang akan memikul beban kehidupan kita. Mari kita bersatu hati untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan pagi ini untuk kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Sekiranya ada beban, permasalahan, tantangan kehidupan yang masih kami pikul, kami mau letakkan itu di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah seluruh pujian, penyembahan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Dia, mari kita sembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Tuhan. Keagungan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu kami dengar. Biarlah firman-Mu kami renungkan ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari di tengah ibadah ini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita akan menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa kami. Biarlah Engkau memberi hikmat dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk bencana alam yang saat ini dialami bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, kasih kemurahan-Mu memelihara mereka. Kami bersyukur juga untuk vaksin yang sudah dibagikan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah itu memulihkan kehidupan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, handai tolan, teman bahkan keluarga kami yang terkena COVID. Kami berdoa di dalam isolasi mereka boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan kasih, mendapatkan ketenangan dan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga imun mereka kembali memulihkan kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami Tuhan, jemaat gereja Margahayu yang mengalami kedukaan. Kami ingat untuk Ibu Samira dan keluarga Ibu Riana. Biarlah kasih, penghiburan, sukacita melimpah bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan UAS. Biarlah Engkau memberkati supaya hasil mereka bisa beroleh yang terbaik. Ini Tuhan, kerinduan doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan menuntun kita ke dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa kami bersyukur pada saat hari ini, di dalam segala aktivitas kami, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kami, baik dari hal yang terkecil maupun hal yang terbesar, Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu, Bapa. Oleh karena itu, Bapa, izinkanlah kami pada saat hari ini, Bapa, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami untuk berfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul, Dia, yaitu Yesus Kristus, memikul beban kita. Allah memikul beban saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sedang merasakan beban yang begitu berat. Tetapi ada beban yang begitu berat yang seharusnya kita pikul dan kita tidak sanggup untuk memikulnya, yaitu dosa, tetapi Allah mau menghapus dosa itu, beban dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus kita akan belajar bersama-sama hari ini dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita ada sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita yang mendasari, cerita ini dari sebuah film, ya. Film Prancis yang berjudul Les Miserables, kira-kira bahasanya seperti itu, Les Miserables. Jadi ceritanya seorang yang bernama Jean Valjean, ya agak susah nama orang Prancis ya, Jean Valjean, dia dalam cerita film tersebut dipenjara 19 tahun, ya karena mencuri sepotong roti. Mencuri sepotong roti di penjara 19 tahun. Ya, dia kecewa dengan pengadilan, kecewa dengan hukum yang ada. Masa saya hanya mencuri sepotong roti, ya hanya mencuri sepotong roti tetapi di penjara 19 tahun. 19 tahun dia melalui dengan tidak keadilan, dia merasa ya dunia ini tidak adil. Lalu singkat cerita, lalu dia bisa keluar dari penjara tersebut. Ketika keluar, ya dia menyadari bahwa saya adalah seorang mantan narapidana. Tidak ada seorang pun yang mau baik kepada dia. Tidak ada seorang pun yang bersikap baik kepada dia karena statusnya yang adalah mantan narapidana si bernama Jean Valjean ini. Tetapi akhirnya dia bertemu dengan seorang uskup yang bernama Myriel. Ya, seorang uskup yang bernama Myriel ini boleh menolong dia, menampung dia dalam rumahnya dan memberikan dia pekerjaan. Namun yang terjadi singkat cerita, lalu suatu ketika pada malam hari dia berulah kembali si Jean Valjean ini, dia mencuri piring perak kepunyaan si uskup ini. Piring perak itu dicuri, tetapi ya, gerak-geriknya si Jean ini diketahui oleh polisi ketika keluar dari penjara. Namun akhirnya tertangkap lagi si Jean ini dan diserahkan lagi kepada si uskup untuk diadili atau bagaimana. Tetapi si uskup berkata kepada para polisi, piring itu sudah saya berikan kepada si Jean. Jadi itu milik dia. Ketika mendengar pernyataan dari si uskup ini, si Jean begitu sedih dan bertanya mengapa? Ya, saya sudah mencuri tapi mengapa? Ya, lalu si uskup ini berkata kepada si Jean ini, aku mau menolong kamu. Walaupun dengan hanya piring perak ini, ya, aku ingin menebus hidup kamu menjadi orang yang benar. Ya, walaupun dengan piring perak yang murah mungkin tidak terlalu mahal, tetapi aku ingin menebus hidupmu menjadi orang yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, renungan firman Tuhan hari ini ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 25. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 25. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu tahu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seberapa di antara kita berpikir, memikirkan bahwa hidup saya adalah hidup yang penuh dengan berharga, berarti. Ya. Bahwa hidup saya ataupun saya adalah orang yang pantas mungkin ya, pantas dikasihi. Saya adalah orang yang pantas dihargai, pantas dimuliakan dan segala macamnya. Ada sesuatu hal yang menarik dalam artikel yang saya baca ya. Ada seorang dokter dari Hong Kong. Ini cukup menggelitik ya. Karena menurut dia harga seorang manusia itu begitu murah. Contoh, lemak yang ada dalam diri manusia, yaitu kalau dikumpulin itu hanya dapat dibuat sebatang lilin yang seharga 500 perak. Lalu zat besi yang dalam diri manusia ya kalau dikumpulin semua itu hanya dapat dibuat 1 ons paku, kira-kira harganya 300. Ini tahun 90-an kira-kira ya. Lalu fosfor yang dalam diri manusia yang hanya dapat dibuat sekotak korek api itu harganya gope 500. Lalu kapur yang hanya untuk melebur sebuah kandang anjing itu harganya 1000. Lalu air, ya katanya 70% manusia itu dari air yang dapat diperoleh secara gratis atau nilainya 0. Jadi secara tidak langsung harga manusia kalau dihitung 2.300 perak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun ini cuma hitung-hitungan seperti itu, 2.300 perak harga manusia, kalau dari zat-zat yang ada dalam diri manusia. Tetapi kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena bukan siapa kita. Tetapi dari mana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dianggap sangat berharga atau tidak berharga? Dari cara memperlakukan sesuatu itu. Dari cara Allah memperlakukan kita. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, tetapi karena Allah mau memperlakukan kita begitu istimewa, begitu berharganya di mata Tuhan. Dia mau memikul beban kita, ya. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Allah begitu menghargai saya dan Bapak Ibu Saudara dengan caranya memperlakukan kita walaupun saya ini manusia yang berdosa. Manusia tidak ada artinya. Mungkin di hadapan dunia, ya dunia saat ini menilai dari apa yang ada di outfitnya. Ya. Seperti minggu lalu, ya bagaimana outfit hari-hari ini banyak orang yang mencoba untuk menilai seseorang dari outfitnya. Outfit itu berapa sih harganya misalnya gitu kan, kalau lagi tren di YouTube atau dimanapun, di TikTok ataupun di Instagram gitu kan. Di dunia media sosial itu outfit itu berapa sih, itu tren banget gitu kan. Dari topi yang dipakai, kacamata, baju, celana, sepatu, tas, jam. Oh outfit gue ratusan juta nih misalnya. Oh outfit gue puluhan juta nih. Atau outfit gue cuma puluhan ribu atau ratusan ribu. Orang zaman sekarang menilai seseorang dari yang nampak. Outfit yang nampak. Apa yang dikenakannya. Menilai seseorang, menghargai seseorang. Tetapi Allah menghargai kita lebih daripada itu. Bukan apa yang nampak. Melainkan jiwa kita yang lebih penting. Bukan hanya sekedar apa yang nampak. Allah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Allah menebus kita dengan cara yang mahal, dengan darahnya tercurah di kayu salib tertumpah untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
Mengapa harus dengan darah? Karena penebusan, ya. Tidak bisa, korban itu harus ada darah yang tertumpah supaya korban itu bisa layak di hadapan Tuhan. Sehingga Allah harus mengambil rupa seorang manusia untuk boleh datang ke dunia ini menebus saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal, ya. Dengan darah yang mahal Allah mau, Bapak Ibu Saudara, dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, Yesus mau menyerahkan nyawanya dan berkorban. Dan itu dilakukan karena kasihnya. Karena memperlakukan kita begitu berharga. Karena kasihnya kepada kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ketika kita sudah tahu bahwa Allah begitu besarnya kasihnya. Ya. Firman Tuhan tadi dikatakan meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Ya. Hendaklah engkau meninggalkan cara hidupmu yang sia-sia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu empty way. Jalan hidupmu yang kosong, yang hampa, yang gak ada artinya. Jalan hidup kita yang menurut kita itu baik, yang menurut kita itu benar. Padahal sesungguhnya di hadapan Tuhan itu hampa. Di hadapan Tuhan itu sia-sia. Karena kita menuruti keinginan hawa nafsu diri kita masing-masing. Bukan menuruti keinginan firman Tuhan. Kita tinggalkan itu semua. Cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang fana, yang membodohi kita, yang kita turut akan hawa nafsu itu. Kita tinggalkan itu semua. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Firman Tuhan seharusnya ketika mendengarkan firman Tuhan ini atau ketika merenungkan. Ya mungkin antara Bapak Ibu Saudara ada yang biasa aja. Tetapi banyak orang yang terharu ketika melihat pengorbanan Tuhan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, itu cuma darah yang tercurah biasa kok. Biasa aja, banyak kok orang mati gitu kan. Misalnya tawuran atau orang mati karena ketabrak, tuh darahnya biasa. Ini bukanlah sembarangan. Kita ditebus bukan dengan darah yang sembarangan. Darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orangnya kudusnya Tuhan. Oleh karena itu kita tinggalkan cara hidup kita yang sia-sia, cara pikiran kita yang sia-sia, pikiran kita yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Apa yang selama ini kita pikirkan untuk mementingkan diri kita sendiri? Mungkin saat ini memang tuntutan begitu berat. Kita memikirkan sesuatu hal untuk supaya bagaimana saya bisa bertahan hidup, bagaimana saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga saya. Akhirnya kita terjebak untuk kita mementingkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Firman Tuhan mengingatkan ini kembali. Dan yang kedua, kita menyucikan diri dalam kebenaran. Ya, seperti hal yang firman Tuhan minggu lalu. Bagaimana kita dituntut untuk hidup kudus. Ya. Orang kudus itu wajar untuk hidup kudus. Oleh karena itu kita menyucikan diri kita dengan kebenaran oleh firman Tuhan. Itu menjadi tugas kita. Dan yang menarik yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan. Ya. Kita perlu ketika kita ditebus menjadi sebuah keluarga di dalam kerajaan Tuhan. Kita amalkanlah kasih persaudaraan itu. Kita mengasihi saudara-saudara seiman kita karena kita satu keluarga di dalam kasih Tuhan. Kita dibonding, diikat oleh Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam tebusan darah-Nya yang mahal itu. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan kasih persaudaraan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingatlah ya di dalam ayat yang ke-24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ingatlah ya, kehidupan kita analogikan oleh Rasul Petrus seperti rumput dan bunga rumput yang tiba-tiba menjadi layu. Ya, suatu saat akan menjadi layu. Ya. Manusia dalam semarak dan kemuliaannya yang megah, tetaplah makhluk yang bertambah layu dan memudar. Apakah ketika kita semakin tua, kita semakin kuat? Ketika kita berumur 20 mungkin masih kuat. Berumur 30 masih kuat, 40 agak kuat. 50 udah semakin loyo, 60, 70. Kita bukan semakin kuat, tetapi semakin layu. Semakin memudar kehidupan kita. Ya, dan pastinya juga akan mati. Itu tidak bisa kita hindari. Secara keseluruhan, semua yang hidup adalah seperti rumput. Ya. Dalam masuki dunia ini, dalam kehidupan dan kejatuhannya, ia serupa dengan rumput. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apapun ya
baik kecerdasan kita, keindahan kita, kekuatan kita, kegigihan kita, kekayaan kita, kehormatan kita, semua itu akan tiba-tiba akan hilang. Akan sirna, akan layu dan memudar. Semua yang kita andalkan, coba kita bayangkan sepanjang tahun 2020, apa yang kita andalkan selama ini tiba-tiba hilang begitu saja. Setiap pekerjaan-pekerjaan ataupun usaha-usaha kita tiba-tiba di-cancel dan segala macamnya. Apa yang menjadi andalan kita selain Tuhan tiba-tiba hilang. Seperti itulah firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu akan seperti bunga rumput, akan memudar suatu ketika. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namun kita bersyukur, ya, bersyukur ada janji Tuhan bahwa Yesus memikul beban kita, memikul beban dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya dapat memberi hidup yang baru bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saat ini sedang kita bebani, kita terbeban ataupun kita sedang begitu bergumul akan sebuah beban. Ya, beban dosa pun sudah Yesus angkat dari kita. Beban dosa yang sebenarnya tidak mampu dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tetapi Yesus mengangkat, memikul beban itu untuk kita. Dia rela mati. Lalu beban apa lagi yang tidak bisa Tuhan akan selesaikan bagi kita? Yang tidak bisa Tuhan tolong bagi kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk meninggalkan cara kita yang sia-sia. Cara kita yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita menyucikan diri kita. Kita mengamalkan kasih persaudaraan. Karena Yesus memikul beban dosa kita supaya kita dapat diberikan hidup yang baru. Keutuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Segala macam hal yang terjadi di dunia ini, Tuhan mengizinkan, Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan mengerti. Tuhan paham apa yang menjadi beban bagi Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini. Serahkanlah beban itu kepada Tuhan. Mari kita benar-benar menyerahkan. Bukan hanya sekedar menyerahkan, tetapi kita melakukan dengan cara yang sia-sia. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi karyanya bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengingat kembali bagaimana firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Supaya ingatlah bahwa tidak ada harganya manusia sesungguhnya. Ya. Walaupun yang kita kenakan harganya mahal, walaupun yang kita kenakan harganya begitu, ya tidak ternilai harganya, mungkin tidak terbilang dengan harga yang mahal dan segala macamnya. Tetapi bukan itu orang akan menganggap kita. Ingatlah bagaimana kita bisa berharga dari cara orang memperlakukan kita. Allah memperlakukan kita yang adalah sesuatu yang najis di depan Tuhan. Tetapi Allah memperlakukan kita begitu berharga. Karena Allah begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kasihnya itu yang akan menguatkan kita melalui setiap hari-hari kita. Banyak tantangan, tetapi di dalam Tuhan kita bisa melewati setiap tantangan kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita kembali untuk kita boleh melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat hari ini firman Tuhan ingin menantang kita. Apakah kita mau mengambil keputusan? Allah telah memikul beban kita. Beban yang sesungguhnya tidak mampu kita pikul. Yaitu dosa yang membebani kita sehingga kita harusnya masuk neraka. Tetapi Allah mau dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan saat ini, apakah ada sesuatu hal yang di dalam kehidupan kita, beban yang berat sekali Tuhan, saya tidak mampu Tuhan untuk memikul beban ini ya Tuhan. Jika ada, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing hari ini, firman Tuhan berbicara kepada kita begitu jelas, begitu benar-benar jelas, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara menyerahkan segala beban. Jika ada, mari Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti apa yang saya katakan. Mengikuti doa yang saya katakan. Untuk kita bisa berkomitmen kepada Tuhan. Untuk menyerahkan segala beban kita.
Mari kita benar-benar bersungguh-sungguh hari ini datang kepada Tuhan. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang benar-benar ingin menyerahkan semua kepada Tuhan, mari mengikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Bukan hanya di dalam kondisi-kondisi yang baik. Engkau baik di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik sekalipun. Ya Tuhan, ini aku ya Tuhan. Saya ingin menyerahkan kehidupan saya. Beban yang selama ini begitu berat. Mari kita katakan kepada Tuhan beban itu. Apa yang menjadi beban itu katakan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah memikul beban dosa saya. Itu pun juga berarti Tuhan, Engkau akan menolong dan memikul segala beban yang terjadi dalam kehidupan saya. Pada hari ini ya Tuhan, saya berkomitmen kepadamu Tuhan, untuk menyerahkan segala beban saya. Dan yang terpenting Tuhan, saya akan menanggalkan segala cara hidup saya yang sia-sia. Cara hidup saya yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mampukan saya Tuhan untuk menyucikan diri saya dari hari ke hari. Sebagaimana yang Engkau inginkan dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, marilah kepadaku, Engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Hari ini Tuhan, saya datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Untuk menyatakan dan menyerahkan segala beban saya. Berkaryalah Tuhan bagi hidup saya. Bagi hidup keluarga saya. Bagi pekerjaan saya. Bagi usaha saya. Anak-anak saya yang sekolah. Tuhan yang akan terus memberkati. Pelayanan saya Tuhan. Keluarga saya Tuhan. Semuanya saya ingin serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Yang boleh Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Bapa kami di surga. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Untuk puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan juga firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Oleh karena itu Bapa, biar Engkau yang akan menuntun seluruh kehidupan kami. Kami akan mengakhiri Bapa rangkaian ibadah kami ini. Biar kiranya Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau memberkati kami Bapa, supaya apa yang kami lakukan, ucapkan, perbuat, semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Cukupkanlah Bapa segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.